Tito Karnavian ngebet banget. 4 pulau milik Aceh dicaplok dan diberikan kepada Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobi Nasution, menantu Jokowi. Kayak tidak ada isu penting lain aja, seperti isu kemiskinan, isu pengangguran, dan lapangan kerja. Isu-isu ini jauh lebih penting diperjuangkan, bukan malah bikin gaduh dengan berjuang memindah pulau. Akan tetapi menariknya, ada kabar bahwa pengambilan paksa 4 pulau ini sebagai hadiah dari Tito Karnavian untuk Jokowi dan keluarganya. Benarkah pengambilan paksa 4 pulau ini demi kepentingan untuk melanggengkan dinasti politik yang dibangun Jokowi? Selengkapnya, silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Sahabat arah baru, kenapa seakan pemindahan 4 pulau di wilayah Aceh ke wilayah Sumatera Utara ini begitu dipaksakan? Kok seperti genting banget, darurat banget. Padahal masih banyak isu nasional yang lebih penting untuk diperhatikan. Seperti isu kemiskinan yang mencapai 60%, pengangguran mencapai 7 juta lebih, korupsi, dan lain sebagainya. Sejenak, pertanyaan ini muncul sebagai bentuk kebingungan kita terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan 4 pulau yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Maka tidak heran kemudian mendapat reaksi keras dari rakyat Aceh. Lalu pertanyaannya, apakah benar pengambilan paksa 4 pulau ini berkaitan dengan kepentingan dinasti politik yang dibangun Jokowi dan geng Solo? Nah, kecurigaan pencaplokan 4 pulau berkaitan dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dan kepentingan dinasti politik yang dibangunnya santer dibicarakan. Analis politik yang sekaligus Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadli, mencurigai pencaplokan 4 pulau milik Provinsi Aceh oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk kepentingan dinasti politik Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lantaran Bobi adalah menantu Jokowi. Padahal sejarah histori sudah jelas bahwa 4 pulau tersebut milik Aceh diperkuat dengan Perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Maka kecurigaan seperti ini dianggap wajar, apalagi disebut 4 pulau itu punya potensi wisata, kandungan minyak dan gas. Kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa terkait dengan pencaplokan pulau tersebut, saya kira ini memang patut dicurigai karena memang untuk daerah kepulauan, Indonesia itu sangat kaya dengan minyak dan gas bumi, kata Fadli dikutip dari Gelora.co. Kecurigaan ini tentu wajar jika melihat cara Mendagri Tito Karnavian memutuskan pemindahan 4 pulau ini secara sepihak, tanpa melibatkan stakeholder, baik pihak Aceh maupun pihak yang paham sejarahnya. Tapi diputuskan secara terburu-buru dan keputusannya seolah lebih tinggi mengalahkan undang-undang. Selain itu, kita tahu bahwa Tito Karnavian merupakan bekas dari rezim pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian masih dipertahankan menjadi Mendagri dalam pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran. Sehingga kalau kita maupun publik beranggapan bahwa Tito merupakan kaki tangannya Jokowi, wajar-wajar saja. Nama geng Solo disebut-sebut terlibat dalam pusaran polemik pengambilan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, di mana geng Solo dinilai bermain dalam sejumlah skandal seperti pertambangan di Raja Ampat dan yang sekarang pengambilan paksa 4 pulau dari Aceh. Sehingga muncul isu bahwa 4 pulau diberikan kepada Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobi Nasution merupakan hadiah dari Tito Karnavian kepada Jokowi dan keluarganya. Nah, jika isu hadiah ini valid, lalu dihubungkan dengan pemilu tahun 2029, maka anggapan ini bisa saja benar. Ya, untuk persiapan modal pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden di Pilpres 2029.
Karena kita tahu biaya pilpres itu tidak kecil, butuh modal besar. Sehingga mulai dari sekarang harus rajin nabung dan mencari modal lewat tambang dan lain sebagainya. Namun isu ini kemudian dibantah oleh Istana dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Istana, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, isu 4 Pulau Aceh hadiah dari Tito untuk Jokowi dan Bobi hanya spekulasi yang tidak penting untuk ditanggapi. Sementara respon Kemendagri melalui Wakil Mendagri Bima Arya menegaskan isu itu tidak benar. Menurutnya, polemik 4 pulau tidak ada muatan politis, justru melalui proses yang panjang dan hukum yang berlaku. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan ketertarikannya pada potensi pariwisata Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Menurut menantu Jokowi itu, potensi pariwisata di 4 pulau itu bagus. Di pihak lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan membeberkan ada pihak yang tertarik untuk melakukan investasi di Aceh Singkil. Ya, kalau Singkil itu kan saya sudah pergi sana ya. Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana? Kata Luhut, Minggu 15 Juni 2025. Walaupun Luhut mengaku belum tahu secara pasti apakah ketertarikan investasi di Aceh Singkil ini berkaitan dengan potensi minyak dan gas atau migas. Tapi dia tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah Aceh Singkil itu punya potensi migas, sehingga pihak asing tertarik untuk berinvestasi di tanah Aceh. Namun setelah penetapan 4 pulau di wilayah Aceh menjadi milik Sumatera Utara oleh Kemendagri menuai polemik. Saat Luhut ditanya apakah ketertarikan pengusaha Abu Dhabi untuk berinvestasi di Aceh Singkil terkait dengan 4 pulau yang kini menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut, dia mengaku tidak tahu. Sebagai tambahan informasi, keempat pulau tersebut berada tidak jauh dari wilayah kerja Migas Offshore West Aceh atau OSWA yang berada di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA. Meski keempat pulau itu tidak termasuk dalam cakupan wilayah kerja OSWA. Namun sejauh ini belum ada data yang memadai untuk dapat mengevaluasi secara komprehensif potensi migas di wilayah tersebut. Sebab bicara mengenai kandungan migas yang ada di suatu wilayah, perlu ada survei atau pernyataan resmi dari pihak terkait seperti Kementerian ESDM maupun konsultan independen, termasuk ITB atau kampus-kampus ternama lainnya di Indonesia. Sahabat Arah Baru, diakui atau tidak, muncul kecurigaan ada agenda tersembunyi dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang sangat berambisi mengambil alih Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir yang semua berada di Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Bobi tetap mempertahankan 4 pulau itu menjadi milik Sumatera Utara atau Sumut dengan dasar keputusan pemerintah pusat dan mengajak pemerintah Aceh untuk mengelola bersama karena ada potensi cuan gede di sana. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.